Generation, apa kabar kalian semua? Sehat bukan? Berjumpa kembali di video pembelajaran Primagama. Perkenalkan, nama kakak Risma, instruktur Smart Sosiologi. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas perbedaan kesetaraan dan harmoni sosial. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Nomor 1. Pembedaan anggota masyarakat ke dalam golongan secara horizontal, mendatar dan sejajar atau tidak memandang perbedaan lapisan disebut apakah A. Diferensiasi sosial, apakah B. Keselarasan sosial, apakah C. Stratifikasi sosial, apakah D. Interaksi sosial, ataukah E. Integrasi sosial. Kita lihat yuk dek satu-satu. Yang A, diferensiasi sosial. Itu merupakan pembedaan anggota masyarakat secara horizontal, yaitu tingkatannya sama. Kalau yang B, keselarasan sosial, itu adalah suatu kondisi hubungan sosial yang berjalan secara tertib. Kalau yang C, stratifikasi sosial, pengelompokan anggota masyarakat secara vertikal atau bertingkat. Yang D, interaksi sosial, itu adalah hubungan timbal balik. Kalau yang E, integrasi sosial adalah pembauran menjadi suatu kesatuan. Jadi kalau yang ditanyakan secara horizontal, jawabannya adalah yang A, diferensiasi sosial. Lanjut nomor 2. Masyarakat Bali merupakan masyarakat yang menganut sistem apakah A, terbuka, B, apartheid, C, feodal, D. Kasta dan feodal, apakah E. Kasta? Kita lihat yuk D, ada 4 kasta pada masyarakat Bali. Yang pertama ada Brahmana, itu kasta tertinggi. Yang kedua Kesatria, itu contohnya untuk abdi kerajaan. Yang ketiga ada Waisya, atau yang termasuk golongan ini adalah orang-orang yang berperan penting sebagai penggerak ekonomi. Yang keempat ada Sudra, ini adalah paling rendah, misalnya adalah buruh tani. Jadi Bali merupakan masyarakat yang menganut sistem kasta, jawabannya adalah yang E. Lanjut nomor 3. Diferensiasi sosial adalah pengelompokan warga masyarakat horizontal berdasarkan A. Perbedaan ciri, B. Kesamaan ciri, C. Unsur penyusunan, D. Lapisan sosial, ataukah yang E. Potensi diri. Oke dek, pada masyarakat majemuk di Indonesia, pengelompokan masyarakat secara horizontal diklasifikasikan berdasarkan perbedaan ras, perbedaan etnis, klan, agama yang disebut dengan kemajemukan sosial. Kemajemukan sosial itu ditandai dengan perbedaan ciri. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A, perbedaan ciri. Kita lanjut nomor 4. Persamaan diferensiasi sosial dengan stratifikasi sosial, yakni A. Sama-sama memiliki sistem hierarki. Yang B. Tidak dijumpai pada masyarakat tradisional. Yang C, masing-masing menunjukkan adanya keanekaragaman dalam masyarakat. Yang D, dapat mendorong kerjasama yang erat, ataukah yang E, berdampak pada timbulnya tingkatan dalam pelapisan sosial. Oke dek, kita lihat yuk, diferensiasi sosial tadi artinya adalah perbedaan dalam masyarakat. Adanya ciri-ciri fisik, kemudian ras, itu termasuk dari horizontal. Kalau yang stratifikasi sosial adalah sistem lapisan dalam masyarakat atau secara vertikal. Jadi jawabannya adalah masing-masing menunjukkan adanya keanekaragaman dalam masyarakat. Lanjut nomor 5. Penggolongan kelompok masyarakat jika didasarkan pada perbedaan ciri fisik, ciri kebudayaan, religi yang dianut, serta sistem kekerabatan yang dianut disebut dengan apakah A. Struktur sosial, yang B. Status sosial, yang C. Peran sosial, yang D. Diferensiasi sosial, ataukah yang E.
Stratifikasi sosial. Apa jawabannya adik-adik? Yuk kita lihat satu-satu ya. Struktur sosial itu ada dalam tingkatan di masyarakat. Kalau yang status sosial itu kedudukan sosial seseorang di dalam masyarakat. Kalau yang peran sosial adalah tingkah laku yang diharapkan dari seseorang dalam masyarakat. Sedangkan diferensiasi sosial bentuk perbedaan lewat ciri fisik, budaya, dan sebagainya. Kalau yang stratifikasi sosial, pembedaan para anggota secara bertingkat. Jadi ketika yang ditanya adalah perbedaan ciri fisik dan ciri kebudayaan, yang paling tepat adalah yang D, diferensiasi sosial. Nomor 6. Pada masyarakat Bali, pelapisan sosial bersifat kaku karena berpedoman pada catur warna. Sedangkan dalam sistem ekonomi, masyarakat Bali bersifat luas. Siapa saja yang mau berusaha, maka dapat merubah status ekonominya. Hal ini karena masyarakat Bali menerapkan sistem pelapisan sosial A. Kaku, B. Luas, C. Campuran, D. Terbuka, apakah E. Tertutup? Yuk kita lihat yuk, Dek. Sifat-sifat stratifikasi sosial dulu itu ada 3. Yang pertama adalah tertutup, yang kedua terbuka, sedangkan yang ketiga adalah campuran. Oke, kalau terbuka otomatis bisa naik bisa turun. Kalau tertutup itu contohnya di Bali atau di India. Kalau misalnya sistem secara campuran itu memungkinkan terjadinya perpindahan antara kelas sosial tapi pada batas-batas tertentu. Oke, catur warna itu ada 4 adik-adik, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Oke, jawabannya yang paling tepat adalah yang E, tertutup. Lanjut nomor 7. Kelompok sosial yang dibentuk secara temporer akan hilang atau bubar setelah tercapainya tujuan. Ciri tersebut menunjukkan bentuk kelompok sosial. Kita lihat yuk deh optionnya. Yang A, primer. Yang B, sekunder. Yang C, sementara. Yang D, paguyuban. Yang E, patembayan. Oke, kita lihat yuk deh. Kalau primer itu contohnya adalah keluarga. Jadi tidak mungkin ya. Kalau yang B sekunder itu contohnya adalah organisasi, universitas, kemudian sekolah. Mungkin juga ya. Kalau yang sementara itu apa sih Dek? Sementara adalah kelompok semu. Kelompok yang tidak memiliki struktur, ikatan, atau aturan. Bisa jadi? Bisa jadi. Tapi kita lihat dulu yuk yang paguyuban. Kalau paguyuban adalah bentuk kehidupan di mana anggotanya memiliki hubungan batin yang kuat. Kalau yang patembayan adalah ikatan lahir yang sifatnya hanya sebentar aja. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, sementara atau kelompok semu. Kita lanjut nomor 8. Kelompok sosial yang terjadi secara spontan, tidak terorganisasi dan biasanya bersifat sementara. Muncul karena adanya pusat perhatian yang sama disebut. Kita lihat yang A, optionnya society. Yang B, volunteer. Yang C, kelompok okupasi. Yang D, kerumunan. Yang E, kelompok situasional. Kita lihat yuk dek, society lebih kepada masyarakat. Berarti nggak mungkin ya. Kalau volunteer itu kelompok yang memiliki kepentingan yang sama. Kalau yang kelompok okupasi itu atau okupasional, orang-orang yang melakukan pekerjaan sejenis. Kalau yang D, kerumunan adalah sekumpulan orang yang berada di suatu tempat tetapi mereka tidak berhubungan secara tetap atau hanya spontan saja. Bisa jadi ya kita save yang D. Kalau yang E, kelompok situasional adalah kelompok yang terjadi karena adanya situasi yang ada di situ. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D, kerumunan. Lanjut nomor 9. Kelompok arisan keluarga dan kerabat mempunyai hubungan sosial yang intim dengan ikatan batin yang kuat. Di antara para anggota terjalin hubungan personal dan saling mengenal secara detail termasuk hal-hal yang bersifat pribadi.
Ditinjau dari sifat interaksinya, bentuk kelompok sosial tersebut adalah apakah A. Asosiasi, apakah B. Organisasi, apakah C. Paguyuban, apakah D. Pertemanan, ataukah E. Patembayan. Kita lihat yuk deh yang asosiasi. Asosiasi apa sih? Asosiasi adalah proses interaksi yang mendasar terbentuknya lembaga-lembaga sosial. Kalau yang B, organisasi adalah suatu kelompok dalam wadah untuk tujuan bersama. Kalau paguyuban adalah perkumpulan yang bersifat kekeluargaan atau ikatan batin yang kuat. Kalau pertemanan jelas ya, berkaitan dengan teman. Kalau yang E, patembayan adalah bentuk kelompok sosial dan para anggotanya memiliki ikatan yang sementara. Jadi kalau ada arisan keluarga dan kerabat serta memiliki ikatan batin yang kuat, termasuk yang C, paguyuban. Oke, lanjut nomor 10. Suatu tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang di dalamnya terkandung hubungan timbal balik antara status dan peranan dengan batas-batas perangkat unsur-unsur sosial yang menunjuk pada suatu keteraturan perilaku, sehingga dapat memberikan bentuk sebagai suatu masyarakat. Merupakan pengertian struktur sosial yang diungkapkan oleh yang A. Abdul Shani, yang B. Suryono Sukanto, yang C. George Simmel, yang D. William Kornblum, yang E. Hendro Puspito. Oke deh, ada 3 ahli pengertian dari struktur sosial yang diungkapkan oleh itu ada Suryono Sukanto. Ada hubungan timbal balik di dalamnya. Yang George Simmel itu adalah kumpulan individu serta pola perilakunya. Kalau yang William Kornblum adalah susunan yang bisa terjadi karena adanya pengulangan pola perilaku individu. Jadi untuk A itu udah nggak mungkin ya Dek ya, kita coret. Yang E juga nggak mungkin. Jadi ada kata-kata dari Suryono Sukanto, hubungan timbal balik. Yang di atas ada hubungan timbal balik ya Dek ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B, Suryono Sukanto. Nomor 11. Salah satu ras terbesar penghuni bumi ini adalah ras yang mempunyai ciri-ciri fisik sebagai berikut. 1. Postur tubuh tinggi. Yang kedua, rambut ikal berwarna pirang. Yang ketiga, warna bola mata kebiruan. Yang keempat, kulit berwarna putih. Ciri fisik di atas adalah ciri dari ras apakah A. Negrito, apakah B. Mongoloid, apakah C. Australoid, ataukah D. Basman, ataukah E. Caucasoid. Yuk kita lihat deh yang Negrito. Otomatis ya kalau Negrito itu orangnya rambutnya keriting, kemudian kulitnya hitam. Kalau Mongoloid itu rambutnya warnanya hitam tapi lurus. Berarti nggak mungkin juga. Kalau Australoid itu rambutnya pirang dan lurus. Kalau yang Basman itu rambutnya ikal dan kecil-kecil. Kalau Caucasoid itu rambutnya ikal dan berwarna pirang. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E, Caucasoid. Oke, lanjut nomor 12. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau dengan keanekaragaman penduduknya. Berbagai suku bangsa dan etnik merupakan contoh diferensiasi sosial yang menunjukkan apakah A. Kesetaraan kedudukan suku bangsa, etnik dan hasil budayanya. Yang B. Dominasi suku bangsa, etnik satu terhadap suku bangsa etnik lainnya. Yang C. Sistem pelapisan berjenjang yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Apakah yang D. Persamaan peran dan kewajiban suku bangsa, etnik terhadap bangsa Indonesia. Ataukah yang E. Kesamaan ciri-ciri sosial setiap etnik dan suku bangsa di Indonesia. Oke, yang namanya diferensiasi sosial itu adalah horizontal ya Dek ya, jadi sejajar, jadi kesetaraan, jadi sama, sejajar. Jawabannya adalah yang A, kesetaraan kedudukan suku bangsa, etnik dan hasil kebudayaannya. Lanjut nomor 13. Suatu kondisi masyarakat yang telah menunjukkan keselarasan antara nilai norma yang berlaku dalam masyarakat dengan tujuan yang ingin dicapai masyarakat disebut apakah A. Kesetaraan sosial,
Apakah B. Keadilan sosial? Apakah C. Kesenjangan sosial? Ataukah D. Harmonisasi sosial? Ataukah E. Masyarakat madani? Yuk kita lihat deh, kesetaraan sosial. What is the meaning of kesetaraan sosial? Kesetaraan sosial adalah tata politik sosial di mana semua orang memiliki status yang sama. Kemudian kalau keadilan sosial berarti rata gitu ya adik-adik. Kalau kesenjangan sosial adalah suatu keadaan yang tidak seimbang. Kalau harmonisasi sosial adalah perpaduan atau keselarasan. Kalau yang E, masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab. Jadi kalau suatu kondisi masyarakat udah menunjukkan keselarasan, jawabannya adalah yang D, harmonisasi sosial. Oke, lanjut nomor 14. Rafa, siswa kelas 11 sekaligus anak dari Pak Afri, pemilik perikanan Gurameh. Rafa rajin dan disiplin, belajar baik di sekolah maupun di rumah. Meskipun demikian, Rafa tidak melupakan membantu pekerjaan orang tuanya di rumah. Di sela kesibukannya belajar, deskripsi di atas menunjukkan bahwa Rafa mempunyai A. Hak dan kewajiban, B. Status dan kedudukan, C. Status dan peran, D. Peran dan kewajiban, ataukah E. Kedudukan dan kewajiban. Yuk kita lihat deh, ada 4 hak anak. Yang pertama adalah hak untuk hidup. Yang kedua hak untuk berkembang atau kan mendapatkan pendidikan. Yang ketiga hak mendapatkan perlindungan. Dan yang keempat hak untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Kalau hak dan kewajiban itu adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian kalau status dan kedudukan itu adalah posisi seseorang secara umum di dalam masyarakat. Kalau status dan peran itu adalah posisi seseorang dalam stratifikasi sosial. Kalau peran adalah seseorang yang melaksanakan hak dan kewajiban berarti telah menjalankan suatu peran. Jawaban yang paling tepat yang mana, Dek? Betul sekali, jawabannya adalah A, hak dan kewajiban. Demikian adik-adik Smart Generation penjelasan mengenai perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita dan bunyikan loncengnya agar tetap update video dari kita. Primagama siap, Primagama Smart, Primagama terdepan dalam prestasi. Bye!